Dialog Sapa Kaltara yang pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini membawakan tema tentang kuat bersama mengentaskan kemiskinan di Kota Tarakan bersama host kami, Andi Muhammad Rizal. Selamat menonton pendengar dan selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia Tarakan dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa menyapa Anda di hari ini, hari Rabu 22 Oktober 2025, dengan tema Sapa Kaltara kita pada pagi hari ini, yaitu kuat bersama mengentas kemiskinan di Kota Tarakan. Pendengar dan pemirsa, kita tahu bahwa 17 Oktober 2025 kemarin kita baru saja memperingati Hari Pengentasan Kemiskinan. Dan inilah kenapa kita mengangkat tema ini pada hari ini. Untuk membahas tema kita pada pagi hari ini, ya, di studio program 1 Radio Tarakan, saya perkenalkan sudah hadir yang sebelah kiri saya dulu deh. Ini ada Mbak Nur Utami, statistis ahli pertama BPS Kota Tarakan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nur Utami. Selamat pagi, Pak. Ini dipanggil Mbak Utami ya? Utami, oke, baik. Kemudian juga sudah hadir ada pekerja sosial pertama Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, ada Bang Al-Ghifari. Assalamualaikum, selamat pagi, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Sehat, Bang? Alhamdulillah, luar biasa, Bang. Alhamdulillah. Kemudian juga ada akademisi kita dari dosen ekonomi Fakultas Ekonomi ya Universitas Borneo Tarakan, ada Bapak Jafar Siddiq Salim. Assalamualaikum, selamat pagi, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, berkah ya, Pak. Datang ke sini hujan turun ya. Kebetulan juga kita memperingati Hari Santri hari ini. Iya, betul. Baik, dan juga pendengar, bagi Anda di rumah ya dan pemirsa di YouTube kita di RRI Tarakan Official, Anda juga dapat bergabung ya, sampaikan komentar, opini dan masukan Anda terkait mengenai tema kita pada pagi hari ini. Anda bisa menghubungi di 0821 5320 9845. Ya, 0821 5320 9845. Ya, untuk bicara pertama nih, saya ke BPS dulu deh. Ya, bicara mengenai dari data BPS sendiri nih, Mbak Tami ya. Baik itu tren angka dan persentase kemiskinan di Tarakan selama 5 tahun terakhir nih. Kira-kira faktor-faktor kunci apa yang menjadi penyumbang utama dari perubahan tersebut? Ya, silakan, Pak. Oke, baik. Terima kasih ya, Pak ya. Iya. Jadi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ya, untuk angka kemiskinan atau persentase penduduk miskin di Kota Tarakan terus menunjukkan tren yang positif. Iya. Dalam arti angka kemiskinan ini terus menurun sejak tahun 2021 ya, 5 tahun terakhir sampai dengan tahun 2025. Pada tahun 2025, angka kemiskinan atau P0 Kota Tarakan tercatat sebesar 5,03% atau turun sebesar 0,53 poin persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan juga diikuti pada sisi jumlah penduduk miskin yang tercatat sebesar 14,01 ribu jiwa setelah sebelumnya pada tahun 2024 mencapai 15,32 ribu jiwa. Iya. Angka kemiskinan di BPS ini dihitung dari Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas yang dilaksanakan sekitar bulan Maret untuk setiap tahunnya. Pada pelaksanaan Susenas Maret 2025 ini kami menangkap beberapa fenomena yang mungkin akan menjadi faktor ya Pak ya. Fenomena yang kami tangkap
Yang pertama, inflasi yang terkendali untuk di Kota Tarakan, Pak. Oke. Pada Januari terjadi deflasi sebesar 0,08% karena adanya penurunan harga di kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Iya. Kemudian pada bulan Februari juga terjadi deflasi sebesar 0,68% karena penurunan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga juga, serta kelompok transportasi. Kemudian ada faktor kenaikan UMK Tarakan yang cukup signifikan ya Pak ya. Untuk di tahun 2025 ini sendiri mengalami kenaikan sebesar 6,5%, mencapai angka UMK sebesar 4.460.000 sekian-sekian ya Pak ya. Iya. Kemudian tidak dapat dimungkiri juga ya Pak ya, program bantuan sosial bagi penduduk miskin baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah seperti program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan pangan non tunai atau BPNT, PBI, JKN maupun daerah, kemudian ada program YAPI, program PENA, bahkan ada paket stimulus ekonomi berupa potongan tarif listrik 50% di bulan Januari Februari tahun 2025 ini. Ini sangat membantu bulanan rumah tangga ya tentunya. Iya, betul. Ya. Ada beberapa program-program dari pemerintah dan juga swasta ya, dari pusat hingga daerah. Baik, saya sebelum ke Pak Jafar, saya ke Bang Algi Fari dulu. Bang Algi, bicara mengenai data dari BPS bahwa ada tren penurunan nih Bang. Dari Dinas Sosial sendiri ini seperti apa gambarannya 5 tahun terakhir? Ya. Apakah memang persentase penurunan ini juga terjadi di lapangan begitu? Silakan Bang. Ya baik, terima kasih teman-teman. Dengan adanya kebijakan terbaru ya Bang ya, kita kan kemarin menggunakan DTKS namanya, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Cuma nomenklatur dan kebijakan berubah menjadi DTSEN, Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional begitu. Apa yang dimaksud dengan DTSEN? DTSEN itu data terpadu yang menggabungkan data P3E itu ya, kemudian Reksosek gitu Reksosek, ya. Kemudian data DTKS itu sendiri. Nah, harapannya dengan adanya data terpadu ini, program-program untuk penanggulangan kemiskinan ini terintegrasi dan tepat sasaran. Nah, yang menariknya tadi disampaikan ada tren menurun ya. Cuman kalau saya tadi barusan diskusi sama pengelola data SIG-NG, yang dimaksud dengan kemiskinan itu kan sekarang tuh ada desil Bang, desil 1 sampai desil 10. Nah, yang disebut dengan orang miskin itu adalah desil 1 sampai 5. Itu berkenaan dengan jumlah pendapatan seperti itu. Ada ya. pengelompokan Bang. Pengelompokan. Nah, ini yang terbaru ya. Kalau dulu kan desil nggak ada gitu kan. Sempat ada, hilang, kemudian ada lagi. Nah, dari DTSEN itu yang termasuk desil 1 sampai 5, saya tadi total kemiskinan per jiwanya di Tarakan itu ada 150.148 jiwa. Untuk kepala keluarganya yang masuk desil 1 sampai 5 adalah 45.222 kepala keluarga gitu Bang. Iya. Nah, pendekatan penanggulangan kemiskinan untuk tahun ini dan ke depan itu dirubah mindsetnya ya. Kemarin ada arahan dari Menteri Sosial Gus Ipul yang tadinya pendekatan lebih banyak anggarannya ke perlindungan sosial, sekarang lebih banyak ke program pemberdayaan sosial. Nah, tadi sebenarnya udah disinggung-singgung sama Mbak Tami. Udah diborong semua tuh paparan. Iya, siap. Saya pengen ngulang sedikit lah ya. Iya, mungkin bisa ditambahkan juga Bang. Ya. Berdasarkan peraturan ya yang ada di Indonesia, Undang-Undang 11 2009 tentang kesejahteraan sosial, Undang-Undang 14 2019 tentang pekerja sosial, dan Undang-Undang 13 2011 tentang penanganan kemiskinan. Nah, di situ pada pokoknya Bang ada 3 strategi negara pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Misal di situ ada program yang namanya perlindungan dan jaminan sosial. Begitu, apa yang dimaksud dengan perlindungan dan jaminan sosial? Masyarakat, terutama masyarakat miskin tadi, itu mendapatkan program kesehatan untuk menjamin sehari-hari mereka gitu ya, terhindar dari penyakit dan seterusnya. Kemudian jaminan pendidikan, kejaminan sandang, pangan, papan begitu ya. Itu untuk program perlindungan dan jaminan sosial. Ada yang namanya perlindungan
ada yang namanya rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial. Apa saja programnya? Nah, ini supaya lebih rinci, untuk perlindungan dan jaminan sosial itu ada nama bansos tadi. Iya. Sampaikan Mbak Tami ya, ada PKH, BPNT begitu, BPJS, PBI dan seterusnya. Kemudian rehabilitasi sosial. Nah, ini ada inovasi ya dari pemerintahan hari ini dengan membentuk sekolah rakyat, Bang. Iya. Nah, di dalam sekolah rakyat itu hal yang menarik adalah mengintegrasikan semua layanan kesejahteraan sosial gitu ya, Pak, untuk masyarakat miskin. Contoh misalkan di dalam sekolah rakyat peserta didik daripada anak-anak yang dari berasal keluarga tidak mampu, mereka mendapat makanan bergizi gratis MBG itu. Iya. Ada cek kesehatan gratisnya. Kemudian mereka diberikan fasilitas seragam sekolah gitu ya, makanan dan seterusnya. Ada yang namanya program pemberdayaan sosial, yaitu ketika mereka sudah dapat PKH BPNT dalam kurun waktu yang lama bertahun-tahun, kemudian kita asesmen lagi apakah beliau ini sudah naik kesejahteraan sosialnya. Kalau sudah, kita masuk ke program graduasi. Nah, tadi disebut PENA ya. Nah, PENA itu semacam program pemerintah Kementerian Sosial untuk mengeluarkan orang-orang yang sudah naik kesejahteraan ekonominya, sosialnya, untuk diberdayakan, diberikanlah bantuan atensi permodalan, usaha gitu ya, yang punya modal usaha bakso misalkan, diberikanlah perlengkapan supaya dia keluar dari program dan itu digeser, dimasukkan kepada daftar tunggu tadi, Bang. Sementara seperti itu. Baik, Bang, kalau saya bisa minta datanya nanti bisa, Bang. Siap. Kira-kira yang sudah keluar berapa banyak sih persentasenya 5 tahun terakhir mungkin yang sudah naik kelas ya bahasanya, Bang. Tidak masuk dalam kelompok-kelompok itu tadi ya. Graduasi namanya. Graduasi benar. Nanti saya kasih kirim, Bang. Wah, baik. Terima kasih. Saya ke Pak Jafar. Pak Jafar melihat tadi ya dari data BPS, kemudian data lapangan dari Bang Al-Ghifari dari Dinas Sosial. Ini dari kacamata akademis sendiri seperti apa, Pak? Bagaimana sih menilai sebuah perkembangan ataupun penurunan kemiskinan itu sendiri? Silakan, Pak. Soal kemiskinan ini kan memang alami sebenarnya dan tidak boleh tidak. Pasti harus ada orang. Selalu ada, Pak ya. Walaupun di negara maju sekalipun. Negara maju pun pasti ada. Iya. Persoalannya tinggal prosentase. Makanya terakhir tinjauannya bukan lagi kepada nilai ekonomi. Iya. Sudah kepada nilai-nilai sosial. Iya. Kalau kita masih ke ekonomi terus, itu akan berbahaya dan kita terjebak. Yang di atas saja middle trap itu sudah berada di tepi. Iya. Middle trap kita sudah berada di tepi. Nah, beberapa tahun yang lalu itu ternyata yang di garis kemiskinan cuma 10 ribuan itu selisih. Iya. Itu tersentil sedikit aja udah jadi miskin. Dari angka 700 berapa kemarin? 778 cuma 800 ribu gitu. Iya. Angka itu 20 ribu, ya itu tadi. Dengan inflasi sekian saja, goyang langsung jadi miskin. Iya. Makanya tadi dikatakan inflasi, deflasi. Bagaimana pemerintah untuk menjaga ini gitu kan? Nah, kelihatannya memang urusan sosial ini tidak dibarengi dengan program-program yang lain. Iya, tadi sudah ada juga, Pak, bagaimana listrik diringankan dan lain-lain. Ini seperti ternyata salah. Seperti bagaimana kalau justru mereka menjadi miskin 4 bulan. Oke. Karena dia borong beli voucher. Ini ada kasus, Pak, ya di lapangan. Memang begitu, karena boleh beli sampai 1 juta. Oke. Untuk rumah Haji mumpung, Pak, ya, manfaatkan momen. Ya. Berarti mereka kembali dalam 4 bulan itu menjadi orang miskin. Karena uang konsumsinya terpakai untuk beli. Ini berarti perilaku, Pak, ya, perilaku masyarakat ya. Ya, itu jadi akan sulit. Nah, seperti pulsa data dan seterusnya. Berapa sih yang dimanfaatkan untuk aktivitas ekonomi? Itu pun bagian dari program pemiskinan. Oke. Menteri Sosial sibuk untuk mengangkat kemiskinan yang berkaitan dengan data, telkom dan lain-lain. Itu membuat mereka menjadi miskin. 400 ribu loh, Pak, 1 bulan untuk WiFi.
Baik. Ada Kalaupun tidak pakai WiFi, 2 orang yang punya HP itu rata-rata 50.000 sebulan. ini kajian akademik Pak ya yang Itu sudah sudah- dilakukan ya. Sedot. Iya, gambaran kita dan tidak juga sadar, perilaku makanya masyarakat. multi seharusnya Ha-ha. multi tidak saja. Baik. Nah, alhamdulillah tadi kan PLN udah mulai masuk. Ya. Sepanjang Republik ini PLN baru masuk. Jadi rata-rata program-program itu dari sekian puluh tahun, Iya. kalau Orde Baru katakanlah Iya. banyak yang menyentuh rakyat. Saya lihat sekarang ini ada 3 program utama yang menyentuh rakyat Iya. langsung, Ya. walaupun ada resiko. Tadi sudah disebutkan Bang Algifar ya. Ya, Heeh. ada MBG. Iya. Terus yang baru diluncurkan Sekolah rakyat. Terus apa lagi? Ada cek kesehatan gratis. Cek kesehatan gratis. Itu ngecek apa sih hubungannya dengan kemiskinan? Ada modal Mungkin long life-nya Pak. BPJS kehidupan kan ekonomi. sudah ada. Baik. Cuma masyarakatnya tidak sadar. Perlu dia tidak mau pergi ke puskesmas. Kesadaran Pak ya. Kesadarannya tidak. Ya kok gratis kan nambah ongkos. Sudahlah dibayarkan BPJS-nya. Kok dicek lagi sih, dia berangkat aja ke puskesmas setiap saat, setiap hari, kapan boleh gitu kan. Iya. Terus koperasi merah putih. Nah, ini dia. Seperti apa ini Pak kira-kira? Ya biasalah kalau merah putih, mudah-mudahan tidak hitam putih gitu. Kalau hitam putih kan berbahaya. Iya. Kalau merah putih alhamdulillah. Ada catatan Itu ya, sendiri Pak. Sudah kita tahu lah. Bagaimana kalau menteri yang berkaitan dengan rakyat pasti partainya menang. Iya. Baik. Ada rekomendasi Pak kira-kira dari Ya alhamdulillah. Mm-mm. Maksud saya begini. Nah jadi kalau bisa memang harus sinergi ya antara Tidak- kementerian. tidak Di bisa dalam sendiri-sendiri. satu Menko-nya misalnya tadi. Menteri Sosial itu di Kemenko apa gitu. Kalau infrastruktur sudahlah, itu gagal. Tidak bisa untuk mengentaskan kemiskinan. walaupun ada dampak sebenarnya Pak ya. Walaupun Buka ada dampak, akses gitu. tapi kecil. Oke. Kecil. Saya kan diamalkan tiap hari tuh. Mm-mm. Justru yang berkaitan dengan rumput laut itu rata-rata kan rakyat miskin. Ngapain berapa ongkos cuma sekian kepala keluarga jalannya mau diaspal gitu kan? Mm-mm. Apa untungnya? Ya memang seharusnya tidak demikian. Kalau kelas-kelas tertentu maka ya cukup saja tidak dengan diaspal. Baik. Lebih baik lagi kalau tidak boleh mobil masuk. Iya. Agar mereka itu bisa menggunakan fasilitas dalam jangka Panjang ya Pak ya. Baik. itu penting. Seperti di pedesaan misalnya kan, ya harus ada transport pedesaan. Kalau bicara tarakan kan susah kita. Ukuran miskinnya apa? Motor, kendaraan, angkot, Rata-rata punya kendaraan Pak. punya. Berapa cicilan? Nah ini nanti kita tanyakan ke Bang Alifar ini seperti apa itu. Berapa cicilan, Pak? Iya. 1.800.000 minimal. Tiap Habislah bulan. uangnya gitu kan. Habis gaji Pak ya. Pendapatan Habis. harian. Tadi disebutkan 700 berapa? Angka kemiskinan 800 Angkanya 5, bukan. Iya. Garis kemiskinan 800 Sekitar 150-an itu. 800 sekian ribu lah katanya gitu ya. Ya kalau 1.800.000 Mm-mm. 800. kemana nutupinya Pak? Minimal 2 tahun dia miskin cuma untuk ngurus motor tok. Belum bensinnya, Mhm. belum olinya. Dan Iya. berapa hasil dari motor enggak? Ngantar anak. Tadi saya bilang orang miskin tuh lebih suka dalam kemiskinannya minimal 15 tahun. Supaya anaknya bisa lulus diploma Pak. Minimal keperawatan. Kelas 1 sampai SMA lulus 12 tahun plus 3. 15 tahun. Oke. Itu harus bertahan demikian. Mm-mm. Karena untuk memutusnya itu harus demikian. Iya.
Baik, terima kasih Pak Japar. Ini saya kira luar biasa ya catatan dari Pak Japar. Cuma saya kembali ke Pak Japar nih sebelum ke Bang Algi. Ya. Kira-kira apa? Ada model intervensi seperti apa? Kira-kira intervensi ekonomi seperti apa? Kira-kira bisa Memang berdampak kalau- langsung, oke, baik. berdampak langsung gitu Pak. Artinya tadi kalau beliau kan tahap tuh PKH harus keluar menjadi keluarga harapan sekian ya Iya, dengan bantuan inklusi keuangan, manfaatkan 200 triliun itu langsung ke rakyat saat ini. baik. Itu gedor Menteri Keuangan 200 triliun itu dibuat catatan sekian persennya harus untuk UMKM. Jangan tunggu mereka berdasarkan data keluar. Itu pun masuk dalam daftar tunggu. Mm-mm. Tidak otomatis. Walaupun kita tahu kan bahwa Ada proses gitu ya, KUR Selalu dan proses. seterusnya itu kan. Nah, yang kedua tadi harus ada pembinaan. Pembinaan. Karena tadi mungkin saja salah. Uang KUR untuk kredit motor. Motor. Iya. Baik, terima kasih Pak Japar. Kami mengundang Anda pendengar yang ingin bergabung ya. Silakan sampaikan opini, masukan ataupun pertanyaan Anda yang seputar tema kita pada pagi hari ini di 082153209845 atau bisa juga di kolom komentar YouTube kita di RRI Tarakan Official. Saya ke Bang Algi Fahri, ini menarik Ya. nih Bang. Banyak rekomendasi catatan dari Pak Japar nih Ya, bagaimana pelaksanaan dan juga program-program pengentasan kemiskinan. Mungkin bisa dilanjut yang tadi dulu nih Bang terkait mengenai apa yang naik kelas ya bahasanya ini atau keluar dari zona kemiskinan itu. Silakan. Nah, ini yang saya bilang tadi Bang, teman-teman Pak Jafar, kita harus berubah mindset masyarakat secara bersama-sama nih. Ini tugas kita semua ya. Iya. Dari yang tadinya mereka berfokus pada program perlindungan sosial yang bansos tadi ke program empowerment pemberdayaan seperti itu. Iya. Nah, nyambunglah pertanyaan Bang Ical tadi, mereka-mereka yang sudah lama mendapatkan PKH, BPNT begitu ya. Iya. Nah, ini harus diberikan edukasi agar mereka secara mandiri, artinya kesadaran untuk udahlah Pak, saya nih udah mampu nih, kasihan sama yang lain. Tolong belikan PKH saya kepada yang lain gitu ya. Nah, itu namanya graduasi mandiri, Bang. Iya. Ada juga graduasi secara ini ya, apa otomatis dalam artian ini udah 10 tahun nih, udah 15 tahun menerima PKH, itu biasanya di-cut, Bang. Dan juga graduasi ini tujuannya kan setelah mereka keluar dari program penerima bansos ini, mereka tidak dilepas, diberikanlah program pemberdayaan tadi ya. Ada yang namanya Perna Berdikari lah, Perna saya lupa satu lagi. Iya. Yang pada pokoknya adalah mereka-mereka yang sudah naik itu namanya digraduasi ya, dikeluarkan. Nah, yang menarik apa yang disampaikan Pak Jafar tadi itu, Iya. sebenarnya yang namanya bansos ya, itu kan semua program-program pemerintah itu stimulan pada pokoknya. Jangan sampai bergantung ya Pak istilahnya kepada bansos tadi, sehingga ketika sudah bergantung ya tadi nyaman dengan kondisi kemiskinannya, kemudian tidak mau keluar dari kemiskinan itu sendiri gitu ya. Oleh karenanya ini saran kepada mereka-mereka teman-teman yang dapat bansos agar berpikir maju ke depan dalam artian ini kita harus ada peningkatan usaha ya, usaha lain gitu supaya berdaya, supaya apa? Supaya nggak kaget gitu. Tiba-tiba Pak, kenapa bansos saya nggak tersalurkan, nggak dapat lagi, nggak kaget gitu. Betul. Nah, oleh karena itu tadi sempat disinggung juga ini berkenaan dengan kesadaran dan perilaku menjalani hidup. Iya. Ditemukan sekian puluh ratus ribu gitu ya. Iya. Orang-orang yang menerima bansos tadi Pak, PKH BPNT terjebak judol misalnya. Jadi online Pak. Nah, itu kan menarik. Kenapa bisa mereka dinonaktifkan? Ketika mereka main judol tuh kan nicknya tuh masuk tuh. Iya. Dan itu dipadankan data DTSN, KPM penerima bansos terkoneksi tuh. Oh, ini terjebak judol sekian ratus ribu orang. Dan langsung dinonaktifkan. Belum lagi bantuan PKH ya. PKH itu kan bantuannya untuk anak sekolah ya, komponen SD, SMP, SMA, ibu menyusui, kemudian lansia, disabilitas. Ada aja tuh oleh kepala keluarganya uang untuk sekolah dibelikan rokok Pak. Sampai Ibu Menteri Ya, itu ini dia. menekankan ya, tolong katanya
pendamping-pendamping agar lebih mengedukasi, jangan sampai itu tidak digunakan tadi Bapak bilang untuk pada programnya gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita sampaikan, itu semua program sementara. Iya. Dan itu tidak boleh menjadi ketergantungan. Oleh karenanya dalam proses pengentasan kemiskinan ini tadi akan lebih mantap lagi ya Pak ya, berkenaan dengan pengelolanya juga Bang. Iya. Seperti misalkan MBG ya. Iya. MBG ini kan menjadi sorotan nasional. Betul Bang. Ada yang keracunan, ada yang meninggal mungkin ya. Saya nggak menyimak sampai detail hari ini. Nah itu kan berarti pengelolaan. Belum lagi ada catering yang nggak dibayar gitu ya. Iya. Ini yang Bapak bilang tadi Pak, uang rakyat yang langsung menyentuh gitu. Nah cuman kan perlu dievaluasi. Pelaksanaan MBG ini ternyata berdampak refocusing anggaran gitu ya. Perjalanan dinas, program-program dipotong segala macam. Ya ini resiko lah, konsekuensi. Tapi netizen sangat kritis ya. Betul. Bagaimana pengelolaan kekayaan alam misalkan itu tidak diambil alih secara independen sama negara, sehingga yang dimanfaatkan pajak. Betul. Nah istilah kata nih Pak, tambah sulam nih netizen bilang ya. Satu sisi anggaran sudah dipangkas ya, itu juga katanya untuk rakyat, tapi di satu sisi pajak naik gitu lagi, ya. Nah ini menjadi kompleksitas masalah penanganan kemiskinan Bang. Saya kira pengantarnya di situ Bang. Betul, ini salah satu penyumbangnya justru yang lebih nyata ya. Baik, saya ke BPS lagi, ada Mbak Tami. Mbak, kira-kira dari BPS nih ya, apa saja yang digunakan BPS untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif nih mengenai kondisi masyarakat miskin kita di Tarakan? BPS ini menghitung kemiskinan berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar ya, yang mengacu pada nilai pengeluaran minimum per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan. Ya. Nah, untuk indikator yang berdasarkan segi ekonomi berarti ya kalau BPS ya, itu ada P0 atau persentase penduduk miskin, ada P1 atau indeks kedalaman kemiskinan, di mana semakin kecil nilai indeks kedalaman kemiskinan ini mengindikasikan rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kota Tarakan semakin mendekati garis kemiskinan. Kemudian ada P2 atau indeks keparahan kemiskinan. Semakin kecil indeks ini mengindikasikan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin semakin menyempit. Oke. Kalau untuk dari segi lain, itu tentunya membutuhkan analisis yang lebih lanjut ya Pak ya, baik dari segi pendidikan, kesehatan maupun dari segi lainnya. Kalau mitra dari BPS sendiri ini untuk apa, mencari data dan lain-lain, siapa saja sih Mbak yang terlibat? Kalau dari BPS yang terlibat dalam kegiatan pengumpulan data, tentu saja dari organik BPS beserta mitra. Jadi BPS itu melakukan rekrutmen mitra yang merupakan warga lokal ya Pak ya, di mana mereka diseleksi sampai dengan nanti akhirnya masuk menjadi daftar mitra kami, kemudian akan direkrut kembali setiap ada kegiatan dan tentunya akan mendapatkan pelatihan di setiap kegiatan. Tentu yang sudah berkompeten juga ya, yang betul. mencari data. Baik, Mbak, kalau bicara mengenai kelompok-kelompok rentan, bisa nggak dibagi nih datanya dari BPS kelompok rentan, kemudian yang memang apa ya, yang hari ini menjadi sorotan, yang dibuatkan program tuh kayak sekolah rakyat ya, kemudian ada macam-macam deh. Silakan Mbak. Karena dari BPS ini menghasilkan datanya makro ya Pak ya, jadi kita hanya bersumber dari garis kemiskinan, di mana yang berada di bawah garis kemiskinan itu dianggap miskin, kemudian yang di atasnya tidak miskin. Tapi tidak miskin ini ya kita tidak bisa langsung menganggap kaya ya Pak ya, seperti yang dijelaskan Pak Jafar tadi ya, banyak sekali penduduk yang rentan miskin. Namun jika mau melihat secara spesifik, data hasil survei tidak bisa Pak. Mungkin bisa dilihat dari data tunggal yang sekarang sedang digencarkan ya Pak ya, DTSEN. Di mana sekarang ini kan DTSEN ini banyak sekali kegiatan verifikasinya, jadi terus diperbarui Pak. Dan akan ada updatingnya juga ya Pak ya. Jadi untuk memperbarui data DTSEN ini agar tentu saja semakin akurat ya Pak ya. Ini tiap bulan diupdate atau seperti apa?
Saya mungkin namanya. Boleh Karena tambahkan. kan yang ngelola ini kan Kementerian Dari Sosial. dinas sosial. Ya. Oke, baik. Berarti ini kolaborasi ini Bang ya. Iya. Ya, ini- Saling terpaut lah. Konsekuensi penggunaan DTSN itu ada 3 Bang. 1, pemeringkatan tadi desil ya. Data DTSN ini akan dinamis. Pemeringkatan berubah dalam kurun waktu 3 bulan sekali akibat pemutahiran. Jadi kalau ditanya berapa kali, Oke. dia per 3 bulan sekali akibat pemutahiran data. Kemudian mereka yang seharusnya tidak menerima bansos. Nah ini sekalian sosialisasi. Ada yang namanya di Play Store, silakan download, cek bansos. Di situ ada usul sanggah, mengusulkan bagi mereka yang melihat, mendengar, menyaksikan atau mengalami langsung penurunan drastis ekonomi ya, misalkan akibat kebakaran rumah, itu kan tiba-tiba jadi jatuh miskin. Itu bisa mengusulkan dirinya untuk mendapatkan bantuan sosial. Atau bisa menyanggah di dalam aplikasi itu, menyanggah orang-orang yang dilihatnya kok sudah menerima bansos tapi ekonominya sudah mapan gitu ya, punya motor banyak, mobil, tambak segala macam. Itu Iya. disanggah, difotokan rumahnya, asetnya, kemudian dikasih caption, keterangan-keterangan sehingga nanti ada verifikasi untuk mengeluarkannya. Nah, dalam waktu kurun 3 bulan ini kan dinamis sekali. Kemudian itu pemeringkatan desil, kemudian penerima bansosnya berubah juga. Nah, mereka yang tadi daftar antrian tunggu akan bisa masuk menerima ketika yang mereka terlibat judol misalkan tiba-tiba Ya, ya. langsung. Nah, itu langsung exit keluar dan mereka naik. Itu konsekuensi penggunaan DTSN. Kemudian kuota bansos daerah juga disesuaikan jadinya, Bang. Kan tadi ada tren penurunan ya. Semakin banyak angka kemiskinannya kan semakin banyak KPM yang didapat. Maksudnya kuota yang dari nasional itu ke daerah, semakin daerahnya banyak kemiskinan makin banyak tuh, kayak kuota penerima PKH itu lebih banyak. Nah kalau trennya turun berarti ya turun juga kuota untuk dapat bansos tadi, Bang. Oke. Nah itu konsekuensi dari penggunaan data DTSN ini tadi gitu, Bang. Ada aplikasinya ya Bang ya ini. Untuk Oke. tadi cek bansos Cek namanya, bansos, teman-teman. iya. Kemudian Seperti itu. iya ini panjang nih. Saya mau ke Pak Jafar, cuma kita akan break sejenak dulu. Pendengar kita masih menantikan juga bagi Anda yang bergabung. Silakan di 0821 5320 9845. Kita akan break sejenak dan kita akan ikuti pariwara berikut ini. Iya. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik, dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar,
demi Indonesia yang lebih baik. Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget. Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai. Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya. Tapi, masalah saya lebih penting. Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI. Halo RRI? Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. 97,9 MHz pendengar RRI Tarakan dan juga 99,9 MHz pendengar Tanjung Selor dan juga Anda yang menyaksikan di YouTube kita di RRI Tarakan Official. Anda masih bersama kami di dalam dialog Sapa Kaltara hari ini. Kemudian saya tadi janji mau ke Pak Japar ini. Iya, sudah disampaikan juga dari Bang Al-Ghifari, dari Mbak Tami ya. Pak Japar ini bicara ada beberapa program memang ini semoga ini menjadi salah satu tujuan negara dalam mengentas kemiskinan seperti sekolah rakyat. Karena kita tahu pendidikan ini merupakan yang paling fundamental, Pak. Yang mana sekolah rakyat tujuannya untuk para masyarakat yang miskin ekstrim awalnya, yang tidak bisa sekolahkan anaknya, yang angkat tangan mengurus anaknya dan lain sebagainya. Kalau dari akademisi melihat ini seperti apa, Pak? Ya, maka tadi saya alhamdulillah dalam masa ini ada 4 program itu yang langsung menyentuh rakyat. Artinya uang rakyat dari rakyat untuk rakyat. Baru saat ini Iya. Karena memang betul. Jadi MBG langsung dikasih ke rakyat. Sekolah rakyat langsung untuk rakyat. Koperasi Merah Putih langsung memang untuk rakyat. Dan beberapa program pokok lainnya begitu kan Pak. Di luar daripada program. Yang jadi memang sekian lama barulah kita sadar bahwa dari rakyat untuk rakyat tuh adanya pada saat ini. Oke. Kalau yang kemarin-kemarin kan listrik dari rakyat untuk rakyat, tapi kan bayar. Gas dari rakyat untuk rakyat, tahu berbayar, gitu kan. Nah, pada saat ini kan rata-rata gratis. Jadi memang murni. Tapi tentulah itu akan mengganggu struktur keuangan di lain karena kan sudah dipatok semuanya. Nah, kapan kita harus tahu misalnya sekolah rakyatnya kalau ada di SD 6 tahun, tapi kembali lagi bukan hanya 6 tahun tetap 12 tahun. Selama 12 tahun ini gelar rakyat itu bagaimana Pak? Berarti ada sekolah raja, ada sekolah polarisasi yang disebut. Iya, saya baru paham ketika itu 12 tahun dia menjadi rakyat jelata, disaksikan oleh sekian mata di tempat yang sama. Mungkin di kampung 6 itu nanti Pak sudah jadi. Mereka tuh akan sungkan keluar. Kalau dia juga misalnya naik grade katakanlah. Oke. Begitu kan? Tapi kita juga tahu kan IQ itu kan tidak boleh berubah. Betul.
Beda kalau dalam perut masih bisa kan disebut, masih bisa dikrit. Kalau mulai SD kan sudah tidak lagi. Nah itu yang penting. Ada SD, SMP, SMA. Nanti mudah-mudahan lagi ada universitas rakyat, Pak. Iya. Padahal Biar semua kan lanjutan sudah ya, kan padahal semua sudah ada di program KIP. Ya, kalau ditarakan apa Pak ada? PIP, Program Indonesia Pintar. Indonesia Pintar. Daerah enggak ada ya? Dan itu program besar. Enggak, semua program besar walaupun itu. Oke lah, kembali lagi saya kata. Banyak sih yang penerima itu punya HP. Kalah daripada lebih tinggi dari dosennya. Iya. Pakai ya. Iya. Motornya pakai NMAX. Kredit Pak. Ya, tapi penerima Gengsi. bidik misi, Cuma penerima gengsinya PIP. tinggi. Iya. Gengsi tinggi tapi itu. Nah ini benar enggak? Jangan-jangan nanti ada lagi Intel kan Bareskrim gitu ya. Ada lagi seperti Bapak tadi. Oh judul telak putus. Miskin parah. Tambah dia. miskin ya. Tambah miskin. Karena kelakuan sendiri. Nah itu tadi saya bilang. Karena memang itu tadi. Jadi kita masuknya harus multidimensi. Jadi sosial itu ya murni sosial atau ekonomi. Nah ini yang susah nih. Ternyata judulnya sosial yang diurus duit. Iya. Program pemberdayaan baru dalam konteks program Pak. Padahal di situlah murninya sosial tadi. Tidak ada pemberdayaan ekonomi, tentu pemberdayaan Sosial. Lalai kita. Di sisi akademis kita sudah bicara soal empowerment. Bagaimana pemberdayaan masyarakat. Tapi memang resiko. Memang sangat-sangat berat. Pernah mahasiswa saya itu skripsinya 1,5 tahun soal pemberdayaan itu. Iya. Begitu susahnya mencari data. Kan itu kita pakai sistem ya apa kalau paling sederhana itu kan SWOT kan. Bagaimana nanti strategi yang harus kita lakukan. Ternyata katakanlah kalau kita di sini di kantong-kantong kemiskinan kita kan tidak punya Pak. Nah itu juga sebenarnya saya ingin sarankan tadi. Pemetaan kantong-kantong kemiskinan itu penting. Kalau tidak kita sulit untuk mengentaskan kemiskinan. Kantong-kantong maksudnya daerah begitu atau? Daerah-daerah miskin. Kan masyarakat miskin itu kan ada yang miskin alami, ada yang miskin struktur. Ya lingkungan yang bisa saja menarik gitu. Lingkungan itu menarik mereka menjadi miskin atau memang lingkungan itu sendiri yang memang diciptakan hanya untuk orang-orang miskin. Makanya kebayang struktur gitu kan. Ya tadi 15 tahun pasti dia bertahan di dalam kemiskinan. Seharusnya ketika 15 tahun plus 2 nunggu masa kerja plak. Satu orang di antara anaknya sudah lulus kuliah, katakanlah tadi D3, itu dia kan tadi cut. Nah baru kepikiran 15 tahun otomatis kami potong. Tapi adik-adiknya yang kedua ketiga, mampukah kakaknya tadi mengangkat itu? Baik. Padahal dia sudah harus keluar dengan kakak baru kan. Jadi kan kakak lama. Iya. Kembali lagi. Nah ini penting bagi kita bahwa persoalan kemiskinan harus multidimensi. Dan jangan sampai arah tadi masing-masing mengklaim, BPS mengklaim otomatis deflasi. Kenapa deflasi? Ada PLN tadi kan. Padahal orang miskin menjadi tidak makan 4 bulan karena beli pucernya borongan. Borong sekalian ya? Iya, karena bisa beli 1 juta waktu itu kalau tidak salah. Setelah itu baru pemerintah sadar bahwa nggak ada peningkatan. Tapi data ada loh Pak, signifikan. Ya, artinya tapi kan rakyat kan tidak lapor kalau dia tidak makan, tidak bisa beli beras karena uang berasnya untuk bulan selanjutnya kan sudah dibelikan pulsa. Memang terjadi peningkatan. Katanya begini, yang terjadi di mana? Di sisi bisa moneter apa? Bagus enggak deflasi itu? Bagus dalam artian? Ya, terjaga. Harga-harga lebih stabil ya begitu. Lebih stabil atau karena daya beli yang tidak ada. Itu yang saya maksud. Ada plus minusnya tentu Pak. Karena masyarakat miskin tadi yang beli pucer keduluan dia tidak belanja.
Jadi permintaan tuh turun. Kalau permintaan turun otomatis harga tuh turun. Mungkin ada persentasenya seperti itu Pak ya. Pasti. Tapi di sisi moneter kita bilang bagus. Tapi di sisi lain permintaan tuh turun. Makanya Bank Dunia merubah menjadi purchasing power parity untuk mengukur kemiskinan. Kita meningkat jadi 300%. Kalau mengurut standar dunia, Bank Dunia ya. Iya. Yang sempat viral juga ya perbedaan data Bank Dunia dan BPS Pak ya. Pasti bukan ya. Kan itu pun menggunakan 2021. Berapa kurs 2021? Kalau kita simpulkan berarti Indonesia yang 30 menjadi 90 juta. Itu yang penting bagi kita itu ya. Baik, Pak Japar, karena waktu kita terbatas ini Pak Japar. Ya, mungkin kita fokus kembali ke Tarakan nih ya, fokus pengentasan kemiskinan di Tarakan. Konkret Pak, mungkin sekaligus closing statement, apa yang mau disampaikan nih Pak di dalam tema kita pada pagi hari ini? Silakan Pak Japar. Oke, baik. Begini. Pertama tadi kita buat peta kemiskinan di Kota Tarakan. Tentu kita tahu slum, daerah slum ya. Iya. Ada slumit pasti tuh. Jadi daerah miskin itu berdasarkan karakter wilayahnya sudah kita ketahui bahwa di pesisir pasti. Iya. Kapanpun memang dia tercipta untuk orang-orang miskin. Mereka hanya bisa mendirikan rumah dengan biaya yang tidak terlalu mahal di tanah-tanah gratis. Kedua di pegunungan. Iya. Daerah gunung pasti miskin karena akses terbatas. Di mana dia? Ada daerah Sebengkok yang pegunungan. Ada daerah Mamburungan, ada di Amal, ada di Juwata dan seterusnya. Nah ini kita petakan. Siapa mereka, petakan, masukkan ke dalam peta. Oh sekian dia orang di sini. Barulah kita bisa mencapai satu sasaran. Bisa kasih program khusus begitu masing-masing daerah ya begitu khususnya tadi untuk konteks pemberdayaan. Ya kan? Pemberdayaan buka mereka usaha dan dibantu, apakah dengan gratis atau dengan stimulus atau bagaimana. Kita melibatkan lembaga keuangan. Tadi dari uang yang 200 triliun itu. Iya. Katakanlah KUR sudah jalan memang. Tapi bisa jadi mereka juga akan dapat program lain. Yang kedua apa? Inklusivisme keuangan tadi maksud saya. Semua sektor. Kalau kita mau setelah diberdayakan mereka juga tidak dibina, tidak diarahkan, dia juga akan pendampingan sampai sukses. Pendampingan sampai sukses. Kalau ada industri harus sampai ke pemasaran. Bagaimana? Bangga gak kita? Kan kadang-kadang lucu juga. Ini bakpia ada bakpia Bali. Kapan bakpia dari Bali? Bakpia Sulawesi, bakpia Manado. Atau Mika Ambon. Ya, Mika Ambon, Tarakan. Ya, padahal kan tidak. Iya. Ternyata ada kekhasan sendiri gitu kan. Ada buah terap mau dibuat apa? Ada kemuning karamunting mau dibuat apa gitu. Iya. Ya, yang ini yang sangat penting. Dan yang terakhir, jangan hanya pandai bernarasi, tapi action Pak, implementasi. Itu yang penting. Jadi kalau kita narasi angka-angka dan seterusnya, ini bagus angka ini. Ini kalau saya hitung angka kemiskinan ini 20 tahun tinggal sisa 3%. Amin ya, tinggal berkurang begitu Pak ya. 0,05 1 tahun. Iya Mbak. Iya, berarti 1 tahunnya 0,5 kan? Tidak pasti Pak. Tergantung kebijakan dan juga apa? Tidak. Saya lihat ini data 6 tahun. Saya tertarik tadi. Iya. 2020 6,24 turun terus. Cantik angkanya. Setelah saya lihat 0,5. 624 sampai 503. Ini Bapak menariknya dari tahun berapa nih? 2020 ya, sampai 2025 ya. Sempat naik sekali di 2021. Naik kenapa itu? Ada apa di situ?
fenomena nasional Pak, COVID. Nah, COVID-19 ya. itu berarti kan bukan lokalan kan? Nah itu Fenomena nasional. berarti saya bilang kalau 1 tahun 0,5 kita perlu sampai berapa? 3%? Oke. Berarti cuma berapa tahun? 2 kali 2 4 tahun selesai dapat 3%. Sanggup nggak Pak? Saya kira dengan adanya kehidupan dinamis, Iya. kita nggak tahu, nauzubillah zopit lagi kan. Iya, betul. Susah itu memproyeksi itu. Ya, katakan normal. Itu COVID normal. itu 100 Terus. tahun. Ini data kalau trennya negatif terus, yang lain sateris paribus, tahun 2030 Indonesia Emas ya. 3% tarakan kemiskinan. Nggak usah repot, alami saja. Cuma ada target nasional Indonesia Emas ini Pak. 2020 yang dikejar 2045. Oh, 2045. 2020. Kata emas ini sudah 2 kali di telinga saya Pak. Luar biasa berarti. Iya, saya ini zaman 3 yang zaman. Pak Japar lewati. Dulu juga Indonesia Emas. Nanti kita lepas landas Indonesia Emas apa? Tinggal tetap di landa. Pesawat Iya. kita coba. Jangan bernarasi tapi perlu Aksi, ya, Yang aksi. kedua tadi Pak, jangan prestise, tapi prestasi. Masya Allah. Keren. Ini prestise semua Pak. Iya. Prestise untuk siapa? Untuk saya, untuk menterinya, untuk tidak ada yang untuk negara, tidak ada yang untuk rakyat. Program siapa dulu itu? Itu program aku. Baik. Ciptakan masyarakat yang cerdas sehingga mereka bisa memberdayakan dirinya sendiri atau secara sadar masuk ke dalam satu program pemberdayaan. Saya mau berubah, saya mau maju. Maju dan juga pengaruhi lingkungan dengan positif. Baik Pak Japar, terima kasih banyak sekali rekomendasi dan catatan untuk bangsa dan negara ini ya, khususnya Kota Tarakan. Mantap. Saya ke Mbak Tami dulu sebelum ke Bang Algi. Mbak Tami ada yang mau disampaikan di akhir acara kita ini, silakan Mbak. Baik, terkait pengentasan kemiskinan di Kota Tarakan ya Pak ya, tentunya hal ini tidak sederhana ya, dan banyak sekali pihak yang berperan penting, baik dari OPD maupun dari akademisi, dan tentunya yang paling penting dari masyarakat ya Pak ya, kesadaran dari masyarakat dengan tindakan aksi seperti tadi yang disampaikan Pak Jafar. Kemudian analisis kemiskinan itu juga melibatkan sektoral tentu saja, karena memang analisis yang lebih komprehensif itu kan analisis multidimensial gitu ya. Iya. Kemudian diperlukan program pengentasan kemiskinan yang menjadi lebih terarah, tepat sasaran dan efektif. Iya. Nah, selain itu diharapkan juga sinergi antar lembaga itu semakin menguat gitu Pak, demi pengentasan kemiskinan di Kota Tarakan. Baik, Mbak Tami terima kasih sudah hadir di studio ya. Kemudian saya ke Bang Algi Fari. Bang, ada kata-kata pamungkas untuk hari ini, apa yang mau disampaikan kepada masyarakat? Silakan Bang. Ya, pengentasan kemiskinan ini harus digarap dengan keroyokan ya, kalau istilah kata memberdayakan pentahelix. Satu dari unsur pemerintahannya yang baik-baik kemudian ditingkatkan, yang kurang perlu dievaluasi, ditemukan masalahnya di mana, seperti tadi kita temukan MBG kan. Nah, itu kita harus didetail lagi itu apa kemudian solusinya. Kemudian dari unsur masyarakat ya, dengan adanya banyak-banyak komunitas, kita berharap mereka kemudian berpartisipasi untuk menekan angka kemiskinan ini. Dan kami alhamdulillah selama ini Dinas Sosial sangat terbantu dengan adanya paguyuban Bang. Paguyuban Ya, kelompok-kelompok. Misalkan dari Jawa ada terlantar, mereka kemudian bergotong royong untuk memulangkan, kasih makan dan seterusnya. Peran-peran komunitas, kemudian peran dari perusahaan dengan adanya CSR gitu ya. Kita bisa berkolaborasi membuat program bersama, misal kemudian di Dinas Sosial hanya bisa membeli sekitar 30 kursi roda. Nah, mereka dari CSR mungkin bisa menambah dari program CSR-nya. Dari program dari segi unsur akademisi perguruan tinggi ya Pak, ini sangat luar biasa. Saya lihat dari beberapa tahun terakhir UBT mendorong praktek-praktek ke desa itu untuk menekan angka stunting ya Pak. Yang ini juga berkontribusi untuk meningkatkan angka kemiskinan. Nah, dengan kontribusi perguruan tinggi ya, ini bisa kemudian membuat angka kemiskinan bisa ditekan. Terakhir adalah media. Nah, inilah media dari RRI dan teman-teman media bisa mengangkat program-program yang sudah diselenggarakan pemerintah
supaya tersiar, pemerintah tuh kerja gitu ya. Iya. Kemudian dengan adanya media, ini membuat para pengusaha-pengusaha itu tahu, oh ada program yang bisa kita bantu nih untuk kemudian meningkatkan program-program pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya untuk program tepat sasaran, Iya. teman-teman bisa menggunakan jalur formal ya untuk mengusulkan masyarakat yang tidak mampu, yang termasuk keluarga miskin ekstrim melalui RT RW. Kita harap, kita dorong RT RW lebih peka lagi kepada lingkungan sekitar untuk mengusulkan mereka-mereka mendapatkan bantuan sosial. Itu jalur formal. Nanti akan ada musyawarah kelurahan, kemudian dari dinas sosial akan melakukan verifikasi validasi, masuklah dia ke DTSN ya, masuk ke usul DTSN dengan penetapan sebelumnya oleh kepala daerah. Atau jalur partisipasi nih yang saya bilang tadi, masyarakat bisa secara aktif menginstal di Play Store dengan aplikasi Cek Bansos. Di situ teman-teman bisa mengusul, bisa juga menyanggah mereka-mereka yang sudah layak untuk dikeluarkan. Nah nanti usul Cek Bansos itu langsung masuk tuh Bang ke DTSN ya, karena itu program aplikasi dari Kemensos Pak. Dari Kemensos akan mengoper lagi bola itu ke daerah untuk diverifikasi oleh petugas dinas sosial, kemudian musyawarah kelurahan, perva lagi oleh dinas sosial dan kembali lagi ke kementerian untuk diusulkan melalui verifikasi dari kepala daerah, SK penetapan. Iya. Nah terakhir adalah bagaimana potensi sumber SDM kesejahteraan sosial ya, termasuk Peksos di dalamnya itu memerankan perannya Bang. Kayak tadi misalkan peran Peksos itu mengedukasi masyarakat bahwa yang namanya bansos itu Pak sifatnya sementara, stimulus, tidak boleh kemudian bergantung masyarakat pada bansos ya, karena kalau enggak ya tetap berada di jalur kemiskinannya Pak. Seperti itu. Kemudian memerankan peran broker ya, menghubungkan mereka yang masih terpinggirkan, kemudian belum terhubung dengan sistem sumber gitu bantuan sosial untuk mereka diusulkan. Ada juga peran yang namanya advokasi sosial Bang. Iya. Di tengah lapangan mungkin ada laporan. Jadi Peksos itu bisa, SDM Peksos itu bisa outreach penjangkauan atau bisa nerima laporan pengaduan Bang. Nah mereka-mereka yang kemudian ada masyarakat miskin atau kurang beruntung bisa nanti akan diusulkan ke program-program yang tadi dilakukan. Nah inilah yang menjadi ending daripada paparan kita semua Bang. Iya. Intinya bersama kita kuat. Iya, baik. Terima kasih Bang Al-Ghifari ya, pekerja sosial ahli pertama Dinas Sosial dan juga Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan. Dan kurang lebih 60 menit kita bersama pendengar, tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di meja operator ada Bung Jubair dan juga Bung Agung. Saya Adi Muhammad Rizal mohon undur diri dari ruang dengar Anda dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.